Adab menziarahi para ulama. Yang pertama, izin terlebih dahulu ketika akan menziarahinya. Yang kedua, meminta wasiat dan nasihat daripada para ulama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Duduklah kalian bersama orang-orang tua, bertanyalah kalian kepada para ulama, dan bergaullah ataupun berkumpullah kalian dengan orang-orang yang bijak." Yang ketiga, meminta doa darinya, karena para ulama termasuk golongan manusia yang paling baik setelah para nabi. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik umatku adalah seseorang yang mengajak ke jalan Allah dan berusaha supaya hamba-hambanya mencintainya." Yang keempat, meminta ijazah ilmu darinya jika memungkinkan, agar dirinya memiliki sanad ilmu yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, berprasangka baik terhadap para ulama, karena ulama merupakan golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan orang yang berilmu ataupun para ulama atas ahli ibadah adalah sebagaimana keutamaanku atas umatku. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam, diam dan mendengarkan pembicaraannya serta mengikuti nasihatnya selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Yang ketujuh, wajib untuk menanyakan hukum suatu masalah yang tidak diketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahlu ayat 43. Yang kedelapan, duduk di hadapannya dengan sopan. Yang kesembilan, tidak bergurau di hadapan para ulama. Yang kesepuluh, tidak berbicara dengan orang lain tatkala seorang ulama sedang berbicara. Yang kesebelas, tidak menziarahinya di waktu sang ulama sedang sibuk mengajar. Hal ini jika memungkinkan untuk menziarahinya di waktu yang lain. Yang ke-12, memuliakannya, karena ulama merupakan seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ulama merupakan kepercayaan Allah atas makhluk-makhluknya. Rasulullah dalam hadis yang lain juga bersabda, jika tinta seorang ulama ditimbang dengan berat darah syuhada ataupun orang-orang yang mati syahid karena berperang di jalan Allah, maka tinta para ulama lah yang lebih berat dibandingkan dengan darah para syuhada. Yang ke-13, tidak malu untuk menanyakan masalah yang tidak diketahuinya, karena mencari ilmu merupakan amalan yang sangat mulia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, keutamaan mencari ilmu itu lebih utama di sisi Allah daripada salat, puasa, haji, dan jihad di jalan Allah yang maha mulia dan maha agung. Hadis riwayat Dailami. 14. Membawa hadiah seukuran kemampuan seseorang yang menziarahinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, saling memberi hadiah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. 15. Jika suasana majelis sangat ramai, maka janganlah berdesakan di antara para hadirin hanya untuk berebut agar dapat bersalaman dengan sang ulama, karena itu dapat membuat ataupun dapat memudaratkan para ulama. Yang ke-16, tidak terlalu lama tatkala menziarahinya, agar tidak mengganggu tertib waktu para ulama tersebut. Yang ke-17, dahulukanlah kepentingan sang ulama daripada kepentingan pribadi. Yang ke-18, menjadikan kedekatannya dengan seorang yang alim ataupun soleh semata-mata karena untuk mendidik jiwanya dan menimba ilmu darinya, supaya dirinya menjadi orang yang baik dan mulia, dan bukan untuk berbangga-bangga di hadapan orang lain. Wallahu a'lam bishawab.